Itu kita bertanya, apa manfaat pasta gigi? Nah, dilansir dari beberapa sumber yang saya kumpulkan, pasta gigi itu memiliki setidaknya 15 manfaat ya. Mulai dari membersihkan gigi hingga bersihkan noda dan menghilangkan bau. Kita tahu ya, pasta gigi ini merupakan bagian dari hidup kita terhadap rutinitas sehari-hari di kamar mandi, yaitu membersihkan, menggosok gigi supaya gigi kita tetap bersih dan segar serta mencegah kerusakan gigi. Jadi menyikat gigi penting ya. Nah, manfaatnya di sini pasta gigi ada fluoride-nya, ada sodium monofluorofosfat dan lainnya serta kalsiumnya komplit di situ, dan ada beberapa varian ya. Kebetulan yang ada di hadapan kita ini adalah Pepsodent Herbal Complete 8 Action. Jadi ada daun sirih, jeruk nipis, garam ya untuk napas segar 18 jam. Dan pastikan juga teman-teman mencari produk yang ada logo halal Indonesia. Nah, kebetulan ini adalah beli satu gratis satu, jadi harganya lebih murah. Herbal Cool and Fresh, terinspirasi dari alam, terbukti secara alami. Ekstrak daun sirih dan garam dikenal dengan manfaatnya sebagai antiseptik. Jeruk nipis dikenal untuk memberikan sensasi adem pada mulut dan napas segar. Zinc, mineral, bahan antibakteri alami yang efektif memberi perlindungan dari bau mulut akibat bakteri. Napas segar 18 jam. 2,5% dari keuntungan Pepsodent ini untuk sedekah santapan sahur dan edukasi kesehatan untuk anak yatim. Jadi di sini ada amalnya ya. Oke, kita pindah lagi di sini mengenai Pepsodent Complete 8 Herbal Cool and Fresh. Penggunaan untuk dewasa di sini untuk hasil terbaik gunakan pasta sepanjang bulu sikat. Penggunaan untuk anak-anak di bawah 6 tahun gunakan pasta sebesar biji jagung. Lalu di sini pastinya hematlah air dengan mematikan air keran ketika Anda menyikat gigi. Nah, bahan aktifnya di sini 1,12% sodium monofluorofosfat. Jadi ada di sini natrium, kemudian fluorida, kemudian fluor ya, kemudian fosfat. Sementara yang lain-lainnya ada tambahan kalsium karbonat, water sorbitol, hidrat silikat, kemudian sodium lauryl sulfat, flavor, kemudian lagi ada kokomit, kemudian tambah yang lain-lainnya, zinc oxide sebagai tambahan, sodium sakarin, kemudian benzil alkohol, potasium sitrat, NaCl dan lain-lainnya di sini. Oke, kita kembali ke manfaat pasta gigi selain dari penggunaan untuk menyikat gigi. Manfaatnya yang pertama yaitu membersihkan noda di sepatu atau kampas. Jadi pasta gigi bisa membersihkan dengan cara disikatkan, dioleskan pada area noda lecet sepatu kampas, gosok dengan kain lembut, lap bersih dengan kain yang lembab. Kemudian yang kedua, membersihkan botol, ya kan? Di sini penting bisa menggunakan pasta gigi untuk mengurangi keasaman atau menetralkan botol yang kotor ya, terutama botol susu pada bayi, pada anak-anak. Yang ketiga, menghilangkan bau di tangan. Jadi bisa digunakan dengan cara menggosokkan pasta gigi pada tangan dan bilas. Ini tujuannya untuk menghilangkan bau, misalnya bau amis atau bau yang lain, misalnya bau bawang putih. Yang keempat, menghapus noda krayon di dinding. Tidak disangka ya, pasta gigi ini bisa teman-teman oleskan ya pada dinding yang dicoret-coret oleh anak-anak. Kemudian bilas dengan kain lap, bersihkan. Maka coretan tadi akan mungkin berkurang atau hilang. Lalu yang kelima, membersihkan touch piano atau peralatan lainnya. Di sini manfaatnya dengan menggosokkan pasta gigi secukupnya dan bersihkan dengan kain lembab.
Lalu bisa juga yang keenam memutihkan sneakers putih. Jadi sepatu sneaker putih itu mungkin rentan ya, kotor dan menguning. Jadi perlu dengan bantuan pasta gigi dioleskan dan dilap dengan kain lap, maka akan mungkin bersih kembali. Lalu yang ketujuh menghilangkan bekas noda teh dan kopi di gelas. Teman-teman bisa melihat ya di gelas atau di wadah cerek atau di tempat yang ada plastik ya, tempat minum. Mungkin saja ada noda kerak, noda pada bekas teh dan kopi. Jadi bisa dibersihkan dengan bantuan pasta gigi. Oleskan sedikit pasta gigi, lalu dicuci seperti biasa atau dilap dengan kain lembab. Yang kedelapan membersihkan perhiasan termasuk berlian batu permata. Jadi gosok ya batu permata atau berlian ya, bersihkan dengan kain lap yang khusus misalnya ya, atau kain yang digunakan untuk mencuci sepeda motor itu ada kanebo. Nah, mungkin akan mendapatkan kilau kembali batu permata teman-teman dengan menggunakan pasta gigi. Jadi kilaunya segera setelah itu. Kemudian yang ke-9 mencegah kacamata berkabut. Pengguna kacamata pasti mengalami kacanya berkabut saat dingin atau saat sedang menggunakan masker. Jadi tinggal coba teman-teman lapisi kacamata dengan pasta gigi dan bersihkan. Ini akan membantu kacamata saat tidak mengalami pengabutan. Lalu yang 10 membersihkan setrika. Nah, pasta gigi ini dapat membersihkan setrika ya, bagian bawahnya yang kotor. Oleskan pasta gigi ke setrika pakaian dingin, kemudian gosok dengan kain lap ya. Bilas bersih dan kotoran akan hilang ya pada pelat bawah setrika. Lalu apalagi ya manfaatnya? Yang 11 yaitu menghapus bekas air pada furnitur. Nah, di sini pastinya dengan mengoleskan pasta gigi ya kan, maka akan membersihkan kembali area-area ya, misalnya dari cincin besinya atau bagian yang kotor noda, sehingga lebih bagus dan lebih bersih. Jadi bersihkan dengan bantuan lap yang agak basah ya, dan biarkan kering. Dan ini bisa dilakukan pada kayu yang dipernis atau dipelitur. Yang ke-12 menghilangkan bau wastafel kamar mandi. Biasanya kan namanya wastafel atau ya kan ada mungkin berbau. Jadi coba ambil pasta gigi ya teman-teman, tereskan ke wastafel, gosok dengan spoon ya. Lalu bilas hingga bersih. Ini akan membersihkan wastafel, membunuh bakteri, menghilangkan bau dari saluran pembuangan. Lanjut lagi yang ke-13 mencegah cermin kamar mandi berkabut dan kotor. Kamar mandi kadang-kadang kotor dan mungkin juga berkabut. Nah, caranya dengan mengoleskan pasta gigi ya kan, lalu disiram dengan air dan dilap sehingga bersih. Maka kamar mandi yang ada cerminnya ini akan lebih bersih dan tidak berkabut. Selanjutnya yang ke-14 membersihkan lampu depan mobil atau motor. Nah, ternyata pasta gigi ini memiliki kemampuan yang bagus ya dalam membersihkan bagian plastik atau kaca bening pada lampu depan dari sepeda motor atau mobil. Ambil pasta gigi, kemudian tuangkan pada spons, tambah air sedikit, gosokkan pada lampu depan dengan gerakan memutar. Lalu hapus pasta gigi dengan kain lembab dan lampu depan tadi terlihat lebih bersih, sehingga pencahayaan mungkin akan lebih maksimal pada malam hari digunakan. Nah, ini juga teman-teman bisa mengaplikasikannya pada lampu spion mobil, spion sepeda motor, atau juga kaca ya dari mobil.
Yang ke-15, membersihkan noda di karpet. Karpet kadang-kadang tidak sengaja terkena noda. Nah, ini bisa dibersihkan dengan pasta gigi dan spons. Lalu gosokkan di karpet tadi, bersihkan dengan kain lembab bersih dan ulangi sesuai kebutuhan. Jadi mungkin akan kita dapatkan karpet yang kembali bersih seperti baru mungkin. Kemudian yang ke-16, mengurangi rasa gatal. Nah, pasta gigi bisa digunakan untuk luka akibat gigitan serangga. Jadi pengobatannya mudah, yaitu dengan mengoleskan pasta gigi pada area yang digigit serangga, misalnya nyamuk, semut ya, atau sejenisnya. Dan pasta gigi ini ada biasanya yang memiliki rasa mentol. Mungkin akan menjadi pendingin akibat karena kita garuk bekas gigitan tadi atau karena hal-hal lain dari toksin serangga yang ringan. Jadi oleskan tipis-tipis di area gatal, biarkan beberapa detik lalu dibilas. Yang ke-17, mencerahkan bibir. Nah, ini mungkin tambahan lagi, yaitu membantu mencerahkan area bibir yang gelap atau kering. Jadi pasta gigi bisa digunakan sebagai eksfoliasi dalam menghilangkan sel-sel kulit mati dan juga mencegah rusak atau pecahnya bibir ya karena kekeringan. Oleskan ya pasta gigi tadi di area bibir 1-2 menit. Bilas. Nah, nanti bisa digunakan untuk melihat hasilnya dengan terlihat, maka bibir akan lebih baik karena ada di dalam pasta gigi ini sodium monofluorofosfat yang terlihat agak-agak segar dan pedas. Itu akan memberikan efek memperlancar peredaran darah di bibir. Dan yang terakhir yaitu untuk meredakan gangguan pada saat luka bakar. Jadi oleskan bagian tangan atau yang lainnya terkena minyak panas atau kena api, ya kan? Untuk mendinginkan area tersebut dari panasnya minyak tadi. Ya, tapi kalau sudah lebar luka bakarnya yang mungkin tidak bisa digunakan. Ini pada luka bakar yang kecil-kecil saja. Oke, itu saja teman-teman mengenai manfaat-manfaat lain dari pasta gigi yang bisa diaplikasikan di rumah tangga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.